mitigasi, harus berani untuk memberantas korupsi, penyelewengan, dan pengingkaran terhadap Undang-Undang Dasar. Jangan mau dipecah belah. Hanya dengan persatuan di antara kita akan hadapi semua tantangan dan ancaman yang mungkin. Kali ini kita akan membahas banyak terkait Undang-Undang Perampasan Aset, tetapi bukan di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo, tapi kita akan sedikit mereview bagaimana Undang-Undang Perampasan Aset di era kepemimpinan Presiden terpilih Republik Indonesia Prabowo Subianto. Karena seperti yang kita ketahui bahwa cukup beruntung Indonesia memiliki presiden terpilih seperti Prabowo Subianto, karena seperti yang kita ketahui bahwa Prabowo Subianto mendukung penuh langkah-langkah pemerintahan Presiden Joko Widodo, terutama dalam menangani Undang-Undang Perampasan Aset ini. Jika kita membahas Undang-Undang Perampasan Aset, tentunya kita akan mengingat bagaimana polemik rancangan undang-undang ini. Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset ini sangat dinantikan oleh seluruh elemen lapisan masyarakat Indonesia. Namun sayangnya, rancangan Undang-Undang Perampasan Aset ini masih belum disahkan oleh DPR. Lantas apa penyebab rancangan Undang-Undang Perampasan Aset ini terkesan sangat lama dan lambat penanganannya? Berbeda dengan rancangan Undang-Undang Pilkada yang langsung direspon cepat oleh DPR. Bukankah rancangan Undang-Undang Perampasan Aset pun memiliki status penting dan mendesak? Ini yang dikatakan oleh Presiden Joko Widodo. Presiden Joko Widodo dalam keterangan persnya menyatakan bahwa kita harus bersama-sama mendorong rancangan Undang-Undang Perampasan Aset ini, dikarenakan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset ini akan menjadi salah satu senjata krusial bagi Indonesia untuk menangani koruptor-koruptor di negeri ini. Kita berpikir sejenak, bagaimana penanganan korupsi di Indonesia? Apakah sudah ada payung hukumnya atau tidak? Tentu saja ada. Namun, kenapa angka korupsi di Indonesia terus ada dan cenderung nilainya itu tidak main-main? Saya kira ini perlu adanya evaluasi. Dan sejalan dengan pemikiran saya, Presiden Joko Widodo pun mengatakan hal tersebut, bahwa kita harus melakukan evaluasi dan pembaharuan rancangan undang-undang. Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah mendorong DPR mengesahkan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset ini. Bahkan sinyal positif sudah mulai diberikan oleh Ketua DPR periode sekarang, yakni Puan Maharani. Beliau mengatakan bahwa rancangan Undang-Undang Perampasan Aset memang berhenti dibahas di era kepemimpinan saat ini. Namun bukan berarti tidak akan disahkan. Justru rancangan Undang-Undang Perampasan Aset akan dibahas di periode Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakilnya. Tentu saja kita sangat menantikan bagaimana kiprah Prabowo Subianto dalam mendorong rancangan Undang-Undang Perampasan Aset ini, karena bagaimanapun juga Presiden terpilih kita memiliki banyak waktu untuk mengesahkan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset ini. Bahkan beberapa pakar politik dan hukum menyarankan Presiden terpilih Republik Indonesia harus mengesahkan rancangan Undang-Undang Aset ini sebelum 100 hari kerja Presiden Prabowo. Tentunya ini adalah hal positif jika 100 hari kerja Presiden Prabowo sudah ada pengesahan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Jadinya pemerintahan Prabowo bisa tenang dalam menjalankan berbagai program kerjanya tanpa ada kebingungan untuk menangani kasus korupsi dan aset-aset negara dalam jangka waktu kebelakang yang memang diambil secara tidak sah dan menyalahi undang-undang yang berlaku bisa dikembalikan kepada negara. Kita tidak boleh lupa bahwa semua itu adalah hak rakyat Indonesia. Kita tidak boleh mengambilnya dengan cara yang salah, dan jika terlanjur diambil maka harus dikembalikan kepada negara. Indonesia negara yang sangat kaya. Indonesia diambang tinggal landas. Indonesia akan menjadi negara maju. Kita harus
menguasai dan mengelola kekayaan bangsa kita dengan sebaik-baiknya. Kita harus mitigasi, harus berani untuk memberantas korupsi, penyelewengan, dan pengingkaran terhadap Undang-Undang Dasar yang kita cintai ini. Saudara-saudara sekalian, kita harus berpihak kepada yang paling lemah. Saya setelah menerima mandat dari rakyat Indonesia dan insya Allah akan dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia yang ke-8 bersama dengan semua unsur dari rakyat Indonesia. Saya bertekad untuk menjaga, mengelola, dan mendayagunakan semua kekayaan bangsa supaya bisa sebesar-besarnya dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Dengan keadilan ekonomi, dengan keadilan sosial, saya percaya nasib seluruh rakyat Indonesia akan tambah baik. Selamat berjuang. Marilah kita bersatu, jangan mau dipecah belah. Hanya dengan persatuan di antara kita akan hadapi semua tantangan dan ancaman yang mungkin kita hadapi bersama. Saudara-saudara sekalian, seluruh dunia dalam keadaan penuh ketegangan, ketidakpastian. Di mana-mana terjadi perang, di mana-mana terjadi penindasan terhadap kaum yang lemah, di mana-mana terjadi perebutan hegemoni, perebutan sumber daya. Untuk itu, semakin penting kita bersatu. Semakin penting kita tidak dihasut dan tidak dipecah belah oleh kekuatan-kekuatan tertentu. Mari kita bersatu, mari kita rapatkan barisan. Bersama-sama kita raih kemakmuran dan kesejahteraan. Kita hilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia.